Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linier. Analisis regresi linier ini sering digunakan dalam analisis statistika untuk berbagai bidang ilmu pengetahuan. Analisis regresi ini memiliki beberapa asumsi penting yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama kenormalan sisaan, yang kedua non-multikolinialitas, yang ketiga kehomogenan ragam, dan yang keempat non-autokorelasi. Semua asumsi harus terpenuhi supaya didapatkan penduga parameter yang bersifat blue, based, linear, unbased estimator. Apabila dari salah satu dari keempatnya itu ada pelanggaran asumsi, maksudnya tidak terpenuhi, maka nanti pendugaan parameternya menjadi tidak bersifat based, linear, unbased estimator. Selanjutnya, ini adalah gambar grafik untuk regresi linier sederhana. Jadi regresi linier itu terbagi jadi dua, regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Perbedaannya terletak pada variabel bebas atau variabel independen. Jika pada regresi linier sederhana variabel bebasnya 1, variabel terikatnya 1, sedangkan pada regresi berganda variabel bebasnya atau independennya itu lebih dari 1 dan variabel dependennya atau terikatnya itu hanya 1. Di sini terlihat apabila datanya kita plotkan, maka akan terbentuk grafik seperti ini. Ini X-nya variabel bebasnya suhu ruangan yang mempengaruhi jumlah cacat responnya atau variabel terikatnya. Selanjutnya, ini sejarah regresi. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Galton menemukan adanya tendensi bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi cenderung memiliki anak-anak yang tinggi pula, dan orang tua yang memiliki tubuh pendek memiliki anak-anak yang pendek pula. Kendati demikian, ia mengamati ada kecenderungan bahwa tinggi anak bergerak menuju rata-rata tinggi populasi secara keseluruhan. Ini cikal bakal ditemukannya regresi. Dengan kata lain, ketinggian anak yang amat tinggi atau orang tua yang amat pendek cenderung bergerak ke arah rata-rata tinggi populasi. Inilah yang disebut hukum Galton mengenai regresi universal. Dalam bahasa Galton, ia menyebutnya sebagai regresi menuju Medikrides Madala tahun 1992. Selanjutnya, ini visualisasi gambar dari asumsinya Galton. Jadi yang orang tua yang tinggi, ini orang tuanya yang berbadan pendek, maka nanti anaknya akan menuju tinggi rata-rata populasi, yaitu di sini. Selanjutnya, definisi regresi. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau variabel terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Ini definisinya. Lalu, apakah ada perbedaan antara regresi dan korelasi? Ada atau tidak? Jawabannya ada. Ini saya ulangi lagi, ini materi tentang korelasi. Jika pada korelasi itu hanya menjelaskan tentang kuatnya hubungan. Jadi ya di sini negatif. Jika kuat hubungan korelasi itu rentang nilainya dari -1 sampai 1 plus 1. Korelasi itu hanya mengukur kuatnya hubungan. Sedangkan pada regresi variabelnya antar dua variabel X dan Y itu yang diukur bukan kuatnya hubungan tapi hubungan sebab akibat. Jika pada korelasi ada hubungan negatif, berarti jika X-nya naik, Y-nya turun atau sebaliknya. Tapi jika hubungannya positif, X naik, Y-nya tak naik.
Zero berarti tidak ada korelasi. Selanjutnya, korelasi vs regresi ini ya. Perbedaan mendasar antara korelasi dan regresi. Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi atau hubungan linier antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional, atau dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Sebenarnya di korelasi itu tidak ada variabel dependen yang dipengaruhi dengan variabel independen. Hanya biasanya pada penelitian itu ada X sama Y, itu hanya memberikan notasi perbedaan mana variabel X, mana variabel Y. Tapi X dan Y di korelasi itu bukan menunjukkan tentang si X itu variabel independen dan si Y variabel dependen, bukan. Maksudnya X dan Y itu hanya pembeda, tanda pembeda. Kalau mau diganti tandanya gimana? Bukan X sama Y, ya enggak apa-apa. Yang penting beda. Kita bedakan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Kemudian selanjutnya, analisis regresi. Selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Ini analisis regresi. Model regresi linier sederhana yang saya jelaskan pada saat ini itu model regresi linier sederhana. Jadi regresi linier sederhana itu X-nya 1, Y-nya 1. Rumus yang ditulis di sini ini I-nya berarti kalau regresi linier sederhana I-nya bukan I tapi 1. Kalau I ini berarti menandakan bahwa I-nya lebih dari 1, bisa 2, 3, itu berarti regresi berganda. YI adalah nilai variabel independen atau variabel, maaf ya, kesalahan, saya ganti. Bukan variabel independen, tapi variabel dependen. Variabel dependen pada pengamatan ke I. Beta 0 dan beta 1 itu menunjukkan parameter. XI konstanta yang diketahui yaitu nilai variabel independen dari pengamatan ke I. EI yaitu galat yang bersifat acak dengan rataan nilai harapan EI itu 0 dan ragam var-nya itu sigma kuadrat. Ini berhubungan dengan asumsi yang harus terpenuhi. Yang pertama normalitas, yang kedua homogenitas, yang ketiga autokorelasi, yang keempat multikoliniaritas. Nah, ini balik lagi ke sini. Jadi normalitas itu sisaannya itu menyebar normal, mengikuti sebaran normal. Ini ya, sisaannya mengikuti sebaran normal. Yang kedua homogenitas. Nah, homogenitas itu homogenitas dari sisaan itu homogen. Variansinya sisaan itu homogen. Ini. Tidak ada notasi di sini berarti dia homogen. Yang ketiga itu autokorelasi untuk data time series. Jadi tidak ada korelasi, autokorelasi pada dirinya sendiri. Multikoliniaritas tidak ada korelasi. Ini multikoliniaritas digunakan ketika X-nya lebih dari 1. Jadi tidak ada korelasi antara variabel X1, X2 antar variabel X. Kalau linear sederhana tidak menggunakan multikoliniaritas karena X-nya hanya 1. Selanjutnya, apabila nilai harapan dari YI, apabila YI kita kasih nilai harapan, maka EI-nya kan sudah mengikuti sebaran normal dengan rata-rata 0 dan ragam sigma kuadrat. Maka EI-nya ini jadi 0, rata-rata 0, sehingga modelnya tinggal beta 0 plus beta 1 X1 kalau regresi linier sederhana.
Kalau masih XI ini berarti X-nya lebih dari 1, bisa gunakan regresi berganda. Model regresi dikatakan sederhana apabila linier dalam parameter dan linier dalam variabel independen. Jadi linier itu bisa ada dua, linier parameter dan linier dalam variabelnya. Dikatakan sederhana yang pertama karena hanya ada satu variabel independen, sudah saya jelaskan tadi. Dikatakan linear dalam parameter karena tidak ada parameter yang muncul sebagai suatu eksponen atau dikalikan atau dibagikan oleh parameter lain. Jadi parameternya itu hanya berdiri sendiri, tidak mengandung pangkat atau pengalian antara beta 1, beta 2 atau beta 0 per beta 1, tidak ada. Yang keempat, dikatakan linear dalam variabel independen karena variabel dalam model tersebut berpangkat 1. Jadi kalau variabelnya berpangkat 2, berarti dia tidak linear dalam variabel. Yang kelima, sehingga model yang linear dalam parameter dan linear dalam variabel juga dinamakan model yang berordo pertama. Ini plot data dari regresi. Jadi ketika sebelum kita memodelkan, kita bisa melihat plot datanya dulu. Apakah kira-kira dia linear atau tidak? Seperti yang tertulis di sini plot data. The data may not even be linear and different model may be more appropriate. Jadi mendekati. Jadi data itu tidak selalu linear. Dan modelnya itu bisa saja mendekati model non-linear. Itu. Ini ya, ini contoh dari gambar dari simple linear regression. Jadi beta 0 di sini namanya slope, beta 1 di sini namanya intercept. Ini Y sama dengan YI beta 0 plus beta 1 X, berarti X nya cuma 1, berarti simple linear regression model. Terus bagaimana cara mendapatkan beta 0 dan beta 1? Untuk model yang di sini beta 0 dan beta 1 ini masih model dalam populasi, sehingga kita perlu menduganya tapi bukan beta 0 dan beta 1, tapi B0 dan B1 karena kita menduganya nanti dari sampel. Gimana caranya? Caranya menggunakan metode kuadrat terkecil, MKT kalau dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya ordinary least square, yaitu dengan prinsip meminimumkan jumlah kuadrat dari galat. Ini galatnya kan ini. Dijumlah dikuadratkan kan minimum jumlah kuadrat, diminimumkan, diturunkan terhadap beta 0, diturunkan terhadap beta 1. Ini beta 1, ini beta 1 ya, yang paling bawah ini beta 1. Oke. Selanjutnya, analisis regresi. Pendugaan terhadap koefisien regresi beta B0 itu penduga bagi beta 0, sedangkan B1 penduga bagi beta 1 menggunakan rumus ini. Rumus ini sebenarnya rumus turunan dari sini. Nah, ini dari sini. Turunkan sehingga didapatkan B1 sigma XI YI min sigma XI dikali sigma YI per N per sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan per N. Setelah dapat beta B1, kemudian baru kita bisa menghitung B0. Metode ini dinamakan metode kuadrat terkecil karena prinsipnya meminimumkan kuadrat sisa kuadrat dari galat. Terus pengujian dalam model regresi itu apa saja? Pengujian bersama menggunakan uji F, pengujian parsial
menggunakan uji T. Terus bagaimana menilai kesesuaian model? Menilai kesesuaian model menggunakan koefisien determinasi R kuadrat, R-nya besar, R kuadrat, yaitu menunjukkan persentase keragaman Y yang mampu dijelaskan oleh X. Ini kembali lagi, kalau tadi kan linear, rumus yang ini tadi kan linear, sederhana. Lah kalau berganda nanti kita gunakan matriks, akan memudahkan kita. Ini rumusnya kalau menggunakan matriks. Contoh kasus, seorang manajer di PT X ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan di Kabupaten Jombang. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 8 perusahaan sejenis yang telah dilakukan promosi. Pemecahan yang pertama judulnya pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Jadi di sini variabel X-nya, variabel independennya itu biaya promosi. Apakah biaya promosi itu mempengaruhi penjualan perusahaan? Jadi variabel terikatnya penjualan perusahaan. Hipotesisnya H0-nya terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Kriteria penerimaan hipotesis H0, kita harus membuat H0 dan H1 dulu ya. H0 tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. H1 terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. H0 diterima jika beta kurang dari 0, T hitung kurang dari T tabel. H0 ditolak jika B lebih besar dari 0, T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, ini datanya, X-nya itu penjualan, X-nya itu promosi, Y-nya itu penjualan. Analisis data. Nanti yang kita hitung, yang pertama kita mencari persamaan regresi, kemudian mencari nilai prediksi, koefisien determinasi, nilai F hitung, nilai T hitung, kemudian yang terakhir kita membuat kesimpulan. Persamaan regresi. Kita hitung menggunakan rumus B0 dan B1 tadi. Datanya kan cuman ini. X, Y, dan X. Kita kalikan antara X dan Y. Terus masing-masing dari X kita kuadratkan, masing-masing dari Y kita kuadratkan. Kemudian berarti yang paling bawah ini sigma. Sigma itu penjumlahan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini sigma Y, ini sigma X, ini sigma XY, ini sigma X kuadrat, ini sigma Y kuadrat. Nah, di sini rumus B1 dan B0 pada rumus yang saya tuliskan tadi itu ada per n-nya. Kalau di sini n-nya dikeluarkan, tapi intinya sama. Rumus yang saya tuliskan pada bab penjelasan dengan yang di sini, n-nya tadi ada di dalam, di sini n-nya dikeluarkan. Tapi perhitungannya nanti hasilnya pasti sama. B1 berarti kita masukkan n-nya ada 8, sigma X kali Y tadi ketemunya berapa? 15.032. Ya, kita tulis sigma perkalian antara X dan Y, terus dikurangi sigma X-nya, di sini sigma Y-nya. 8 dikali ini dikurangi perkalian antara sigma X dan sigma Y, per 8 ditulis lagi dikalikan perkalian dari X kuadrat dikalikan penjumlahan dari X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, ketemu 1,49. Untuk yang beta 0, kalau yang di rumus saya tadi kan Y bar min B dikali X bar. Nah,
Sama di sini. Kalau kita buka ini sigma Y min B1 dikali sigma X. Lah, kalau ini sigma Y per N itu kan Y bar. Min B1 sigma X per N ini kan juga X bar. Y bar X bar berarti rata-rata dari Y dikurangi beta 1 dikali rata-rata dari X. Ketemunya ini 40,047. Jadi persamaan model regresinya Y sama dengan 40,072 plus 1,497 X. Kemudian kita hitung nilai prediksi. Berapa besarnya penjualan jika promosinya itu 20? Promosi itu kan X, berarti kita masukkan. Tadi kan modelnya 40,072 plus 1,49 kali X. X-nya kita ganti dengan angka 20. Ketemunya 70,022. Dan ini terus kita sesuaikan dengan data X yang ada di soal. Terus dihitung sampai nanti ada 8 ya. X nya kan ada 8, 20, 16, 34, 33, 27, 32 sampai ketemu 8. Ini loh X yang dari sini 20, 16, 34, 23, 27, 32. Ini kita masukkan nilai X yang ada di data ini, kita masukkan ke model regresi yang sudah kita dapat. Kalau yang ini kan perhitungan tadi, perhitungan untuk mendapatkan model regresi. X kali Y, X kuadrat, Y kuadrat. Terus sudah itu hasil perhitungan tadi kita buat kolom di sebelahnya namanya Y prediksi. Temu tadi 70,022 dan seterusnya. Terus kita menghitung antara Y sebenarnya dengan Y prediksi itu ada selisih kan 64 sama 70. Lah selisihnya ini kita kuadratkan. Ini dikurangi ini, selisihnya 6, berapa dikuadratkan, terus ini dikurangi ini, terus sampai yang terakhir ini dikuadratkan. Nah kolom selanjutnya Y-nya ini dikurangi sama Y rata-rata seluruhnya, rata-rata dari ini, Y rata-rata ini. Jadi dihitung rata-ratanya berapa, terus dikuadratkan. Gunanya apa? Gunanya untuk menghitung koefisien determinasi. Jadi rumusnya koefisien determinasi itu R kuadrat sama dengan 1 min sigma Y min Y topi ini Y prediksi kuadrat per sigma Y min Y bar ini Y rata-rata kuadrat. Jadi kita sudah ngitung kan, di sini ketemu ya, tadi udah ngitung. Nah ini ketemunya 227, diinget-inget ya, 227,497 sama 886. Terus dimasukkan di sini R kuadrat 1 min, ini kan bener, Y dikurangi Y prediksi 227,497 per ini 886, ketemunya 0,743. Lah padahal di R koefisien determinasi ini menginterpretasikan atau menjelaskannya menggunakan persentase. Jadi 0,743 0,743 ini harus dikalikan 100%. Jadinya berapa? 74,3. Jadi 74,3 itu variabel Y bisa dijelaskan dengan menggunakan variabel X. Bentar, kita lihat yang di depan tadi sudah ada ini, maaf ya, nanti saya bener. Nih koefisien determinasi persentase keragaman X yang mampu dijelaskan oleh persentase keragaman Y yang mampu dijelaskan oleh X, berarti artinya yang 74,3% inilah 74,3% itu menunjukkan berarti persentase
74,3% itu persentase keragaman Y yang bisa dijelaskan oleh X itu sebesar 74,3. Jadi keragaman dari Y yang bisa dijelaskan oleh X itu sebesar 74,3%. Tuh maksudnya. Selanjutnya kita uji F sama uji T. Masih panjang ya ujinya. Uji F digunakan untuk ketepatan model. Apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya? Jadi prediksi yang sudah kita hitung tadi itu apakah benar-benar bisa menggambarkan kondisi yang sesungguhnya? Kriterianya H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. Sama ya kayak kriterianya pada T hitung. H1 diterima ketika F hitung lebih besar daripada F tabel. Rumusnya F R kuadrat per K min 1 per 1 min R kuadrat per N min 1. N di sini banyaknya sampel, kalau K di sini banyaknya itu parameter. Parameternya ada 2, beta 0 dan beta 1. Jadi kita sudah menghitung R kuadratnya, koefisien determinasi 0,743 per 2 min 1 berarti 1 per 1 min 0,743 per 8 min 2, 6. Berarti 0,743 dibagi ini berapa? Ketemunya 17,367. Apakah F hitung kita ini lebih besar atau kurang dari F tabel? Ayo kita lihat. Ternyata F hitung kita lebih besar dari F tabel. Maka persamaan regresi dinyatakan baik alias good of fit. Jadi bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Lanjut, kalau uji F-nya tolak H0 maka bisa dilanjutkan ke uji T. Akan tetapi kalau uji F-nya itu terima H0 berarti prediksi tidak bisa menggambarkan kondisi sesungguhnya, tidak perlu dilanjutkan ke uji T. Cukup sampai uji F. Karena di sini kita tolak H0 berarti kita bisa menggunakan uji T. Oh ya maaf, di sini saya tulisnya kan H1 diterima. Nama lain dari H1 diterima ini tolak H0. Jadi gini, H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti H1 ditolak. Kalau H1 diterima berarti H0 ditolak. Paham ya? Ini uji T. Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel bergantung atau variabel terikat. Saya ganti saja variabel terikat, bukan tergantung. Kok kayaknya nggak enak. Terikat gini. Oke. Lama ya nge-save ya. Jadi gini aja sambil nunggu nge-save. Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriterianya sama. Maaf. Ini tadi kriterianya. Ya. H0 diterima jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel. H1 diterima. Berarti kalau H0 diterima, H1 ditolak. Kalau H1 diterima, H0 ditolak. T hitungnya berbeda ya dari F tadi. F hitung, T hitungnya B per S. Berarti B-nya itu BJ. J-nya itu berarti ada berapa koefisiennya. Berarti ini B1 per S B1. Di sini T hitungnya 1,497 per S-nya ini. S berarti standar deviasi dari beta ini, dari atasnya, dari beta 1 itu ketemu 0,359. Hasilnya 1,497 dibagi 0,359 itu ketemu 4,167. Kita bandingkan dengan T tabel.
4 sama 1, berarti lebih besar, berarti H1 diterima, atau dengan kata lain H0 ditolak. Berarti ada pengaruh iklan terhadap penjualan. Berarti H1-nya H0-nya tidak ada pengaruh iklan terhadap penjualan. Tidak terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan. H1-nya terdapat. Karena H0 ditolak, berarti kita menggunakan H1, yaitu ada pengaruh iklan terhadap penjualan. Jadi kesimpulannya, terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap volume penjualan. Sampai di sini materi yang bisa saya jelaskan mengenai materi regresi. Sebenarnya masih banyak sekali dan masih banyak kurangnya video ini. Asumsinya itu belum saya jelaskan secara detail, tapi paling enggak saya sudah menjelaskan yang pokok-pokoknya dulu. Kalau asumsi di sini kenapa nggak saya jelaskan, nanti kalau saya jelaskan detail banget waktunya, durasinya juga terlalu panjang. Jadi insya Allah nanti saya usahakan ada bab tersendiri untuk saya menjelaskan tentang asumsi yang harus terpenuhi pada analisis regresi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.